Halo semua, kenalin namaku Muhammad Reza Ramadhani atau biasa dipanggil Reza. Aku merupakan mahasiswa dari Prodi Bahasa dan Sastra Prancis angkatan 2023. Jadi, pada video kali ini, aku akan mereview atau menceritakan sedikit tentang karya sastra Prancis yang telah aku baca, yaitu cerpen yang berjudul La Petite Roque. La Petite Roque merupakan karya dari Guy de Maupassant yang diterbitkan pada abad ke-19 atau lebih tepatnya pada tahun 1885. Siapakah Guy de Maupassant? Maupassant merupakan seorang penulis cerpen, novel, dan jurnalis asal Prancis yang namanya terkenal pada abad ke-19. Oke, sekarang kita masuk ke review cerita dari cerpennya. Cerpen ini menceritakan tentang penemuan seorang mayat gadis perempuan di pinggir sungai di sebuah desa yang bernama Carvelang. Dan mayat ini ditemukan oleh seorang tukang pos yang bernama Médéric Rompel. Ketika Médéric sedang berjalan untuk mengirimkan surat-surat, sangat terkejut karena ia menemukan seorang gadis kecil berusia sekitar 12 tahun yang sudah tak berpakaian dan juga tak bernyawa. Sebelumnya ia sempat berpikir bahwa gadis tersebut hanya sedang tiduran di bawah matahari, tetapi itu tidaklah mungkin karena gadis tersebut tidak memakai pakaian apapun. Gadis malang tersebut wajahnya ditutupi oleh sebuah sapu tangan dan di badannya dipenuhi oleh luka-luka. Lantas Médéric langsung berlari menuju ke rumah Renarde untuk melaporkan kejadian ini. Siapakah Renarde? Renarde merupakan seorang wali kota Carvelang yang berwibawa dengan badan yang besar, tinggi, lalu kuat seperti lembu, dan juga ia sangat dicintai oleh masyarakatnya. Setelah Médéric sampai rumah Renarde, ia langsung masuk dan melaporkannya. Médéric menawarkan untuk pergi bersama ke tempat tersebut, akan tetapi Renarde menolaknya secara mentah-mentah, dan ia malah menyuruh Médéric untuk mengirimkan si desa, petugas kota, dan juga dokter. Médéric marah dan menyesal karena ia tidak langsung hadir dalam temuan yang ia temukan. Akhirnya Renarde bergegas pergi ke tempat di mana gadis itu ditemukan oleh Médéric untuk memeriksa keadaannya. Tidak berselang lama, dokter juga yang dikirimkan oleh Médéric datang dan memeriksa kondisi mayat gadis tersebut. Dokter itu bernama Labarthe. Ia merupakan dokter yang mengurus pembunuhan dari gadis tersebut. Dokter Labarthe menyimpulkan bahwa gadis kecil malang tersebut telah diperkosa dan juga dibunuh. Dr. Labarthe lalu membuka sapu tangan yang menutupi wajahnya, lalu terlihatlah wajah gadis tersebut. Dia tampak hitam dan mengerikan, dengan lidah terjulur dan matanya yang menonjol. Dokter itu menyatakan bahwa gadis ini telah dibunuh dengan dicekik tanpa meninggalkan jejak apapun, baik bekas kuku ataupun sidik jari. Setelahnya dokter itu menggantikan sapu tangan tersebut secara pelan-pelan sambil mengatakan, "Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, karena dia telah meninggal setidaknya 12 jam. Kita harus memberitahu ke kantor kejaksaan." Tepat sebelum malam gadis ini tiada, ia sempat makan malam di luar pada jam 7 malam. Akan tetapi, hingga tengah malam, ia belum juga pulang ke rumahnya dan ibunya sudah sempat menghubunginya berkali-kali. Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, Renarde memerintahkan sekretaris balai untuk memanggil hakim pemeriksa. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan yang sangat keras bunyinya. Ternyata suara tangisan tersebut adalah suara dari ibunya yang mengetahui keberadaan anaknya yang sudah terkapar dengan penuh luka-luka dan lebam di sekujur tubuh badannya. Perasaan ibu mana yang tidak sedih melihat anaknya meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Lalu tiba-tiba Renarde ikut menangis, batuk, terisak, dan berbicara sambil terbata-bata. Dari jauh terdengar suara kerumunan yang mendekat karena saat perjalanan, Médéric menyampaikan berita kematian gadis ini dari rumah ke rumah. Monsieur Renarde merasa jengkel karena orang-orang di lokasi tersebut semakin ingin tahu dengan kondisi gadis kecil tersebut. Lalu ia berbicara kepada orang-orang di lokasi tersebut dengan lantang. "Siapa yang berani mendekat, maka akan kupatahkan kepalanya seperti anjing." Orang-orang pun merasa ketakutan karena omongan dari wali kota. Lalu mereka langsung mundur dan menjauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, mayat gadis ini dibawa oleh hakim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tetapi saat mayatnya ingin dibawa, ibunya berteriak, "Kamu tidak bisa memilikinya. Dia milikku sekarang. Saya telah membunuhnya. Saya ingin memilikinya. Anda tidak akan memilikinya." Namun Monsieur Renarde memohon kepada ibunya untuk membawa mayat dari gadis ini agar pembunuh dari anaknya dapat ditemukan. Jika sudah ditemukan, ia berjanji akan mengembalikan jasadnya kepada ibu dari gadis ini.
Ibunya lalu berpikir tentang pakaian yang terakhir dipakai oleh anaknya saat terakhir kali. Sayangnya, pakaian dari gadis ini pun tidak dapat ditemukan saat jasadnya ditemukan di pinggir sungai. Lalu datanglah seorang pastor dari desa tersebut. Dia menenangkan ibu gadis ini dengan kata-kata manisnya. Lambat laun ibunya merasa tenang oleh kata-kata yang diucapkan oleh pastor tersebut. Singkat cerita, penyelidikan pada hari pertama diakhiri dan dilanjut pada keesokan harinya. Terdapat 3 orang yang dicurigai sebagai tersangka pembunuhan dari gadis kecil ini, yaitu seorang pemburu, seorang nelayan, dan juga seorang pemancing sapi. Pencarian dilakukan sepanjang musim panas, tetapi sayangnya di antara 3 tersangka tersebut tidak ada yang memiliki bukti kuat terhadap pembunuhan gadis tersebut. Mereka juga berhasil membuktikannya bahwa mereka bukanlah seorang pembunuh. Dari semua kejadian yang sudah terjadi di atas, ternyata pembunuh dari gadis tersebut adalah wali kota Kahvelang, yaitu Renakde. Dia berhasil menutupi semua alibi pembunuhannya terhadap gadis kecil ini. Awalnya Renakde merasakan bahagia karena hakim tidak berhasil menemukan tersangka dari pembunuhan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Renakde sering merasakan kegelisahan dalam hidupnya karena telah membunuh gadis kecil malang tersebut. Renakde sering melakukan percobaan bunuh diri seperti mengokang pistolnya ke dalam mulutnya, akan tetapi gagal dilakukan karena ia merasa takut untuk melakukan hal tersebut. Kemudian dia juga sempat berpikiran untuk melakukan bunuh diri ketika ada seorang penebang pohon yang sedang menebang pohon, lalu ia berada di bawah pohon tersebut agar dia tidak dibilang melakukan bunuh diri. Tetapi juga gagal karena ada seorang yang berhasil menegurnya. Singkat cerita, ia membunuh gadis tersebut karena ia sedang mabuk saat itu. Ia tidak menyadarinya bahwa ia telah membunuh seorang gadis kecil yang masih berusia kurang lebih 12 tahun. Renakde sebenarnya sudah sempat ingin memberikan surat pengakuan terhadap hakim, tetapi saat ingin diberikan kepada tukang pos, ia berubah pikiran untuk tidak memberikannya kepada hakim. Sempat ada cekcok antara Mederick tidak ingin mengembalikannya, akan tetapi akhirnya surat tersebut berhasil dikembalikan kepada Renakde. Sebelum Renakde melakukan bunuh diri, di tempat yang sama seperti ia membunuh gadis kecil tersebut, ia membangun sebuah patung dari gadis kecil yang telah ia bunuh sebagai penebusan dosa yang telah ia lakukan. Dari cerpen ini, kita bisa mengambil suatu poin yang penting, yaitu tentang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat tinggi untuk kepentingan pribadinya dan juga psikologis dari si pembunuh yang terganggu akibat pembunuhan yang telah ia lakukan. Semoga kalian suka dengan cerita yang kita sampaikan. Terima kasih. Au revoir.